Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Damayanti dengan NIM 200600013. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keuangan, investasi, dan bantuan asing, kontroversi dan peluang sebagai pemenuh tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu 14.1, aliran sumber daya keuangan internasional. Dalam bab ini, kita akan mengamati aliran sumber daya keuangan internasional yang dapat berbentuk investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio, yang terdiri dari investasi asing langsung oleh perusahaan multinasional atau transnasional besar, biasanya berkantor pusat di negara maju, dan investasi portofolio yaitu saham, obligasi, dan surat berharga di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang oleh badan usaha dan individu swasta. Yang kedua, pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran di luar negeri. Dan bantuan pembangunan publik dari swasta atau bantuan asing dari pemerintahan nasional, individual, dan badan donatur multinasional, dan yang kini makin berperan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, swasta sebagian besar bekerja langsung dan tingkat lokal di negara-negara berkembang. Untuk poin berikutnya 14.2, yaitu investasi swasta asing langsung dan perusahaan multinasional. Hanya sedikit perkembangan yang mampu menyamai peran penting dari kemunculan perusahaan multinasional dalam pertumbuhan yang sangat pesat dari perdagangan serta aliran modal internasional selama beberapa dasawarsa terakhir ini. Pertumbuhan investasi asing langsung oleh pihak swasta di negara-negara berkembang begitu pesat, meski bergejolak selama beberapa dasawarsa belakangan ini. Dua karakteristik inti MNC adalah ukuran mereka yang besar dan fakta bahwa operasi dan kegiatan usaha global mereka cenderung dikendalikan oleh perusahaan induk. MNC menjadi pendorong utama pesatnya globalisasi perdagangan dunia. Secara historis, MNC, terutama yang beroperasi di negara-negara berkembang, berfokus pada industri efektif dan primer, terutama minyak bumi, mineral non-gas, dan perkebunan di mana segelintir MNC atau agrobisnis terlibat dalam kegiatan pertanian berorientasi ekspor dan pengolahan makanan lokal. Investasi swasta asing, pro dan kontra bagi pembangunan. Argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing adalah pemenuh kesenjangan dalam tabungan, valuta asing, pendapatan, dan manajemen. Kontribusi pertama dan paling sering disebutkan dari investasi swasta asing terhadap pembangunan nasional di negara penerimanya, yakni ketika pembangunan didefinisikan sebagai tingkat pertumbuhan GDP atau asumsi konseptual implisit yang penting adalah peranannya dalam mengisi kekosongan atau kesenjangan sumber daya antara investasi yang ditargetkan atau diinginkan dengan tabungan domestik yang dimobilisasi. Kontribusi kedua yaitu serupa dengan yang pertama, adalah kontribusinya dalam mengisi kesenjangan antara kebutuhan valuta asing yang ditargetkan dan yang diperoleh dari pendapatan ekspor neto ditambah dengan bantuan pabrik asing neto. Kesenjangan ketiga yang dianggap dapat diisi oleh investasi asing adalah kesenjangan antara penerimaan pajak pemerintah yang ditargetkan dan jumlah pajak domestik yang dapat dipungut. Keempat, terdapat jenis kesenjangan berbeda dalam manajemen, kewirausahaan, teknologi, dan keterampilan yang diasumsikan dapat diisi sebagian maupun seluruhnya oleh operasi lokal dari perusahaan-perusahaan swasta asing. Argumen yang menentang investasi swasta asing adalah memperlebar kesenjangan. 4 argumentasi pengisian kesenjangan yang pro-investasi asing di atas dapat dibantah melalui argumentasi berikut. Walaupun MNC memang menyediakan sejumlah modal, mereka dapat menurunkan tingkat tabungan domestik dan investasi dengan mensubstitusikan tabungan swasta.
menghambat persaingan melalui kesepakatan produksi eksklusif dengan pemerintah setempat, gagal menginvestasi sebagian besar keuntungan mereka, menciptakan pendapatan domestik bagi kelompok dengan tingkat kecenderungan menabung yang lebih rendah, dan menekan ekspansi perusahaan lokal yang mungkin dapat memasok mereka dengan produk menengah ketimbang mengimpor produk ini dari anak perusahaan di negara lainnya. Walaupun dampak awal dari investasi MNC adalah untuk memperbaiki posisi pertukaran valuta asing dari negara penerima, dampak jangka panjangnya mungkin malah menurunkan pendapatan valuta asing, atau setidaknya membuat peningkatan valuta asing neto menjadi lebih kecil, akibat dari impor produk menengah dan barang modal yang substansial dan akibat repatriasi laba, bunga, royalti, biaya manajemen, dan dana lainnya. Walaupun MNC memang memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak korporat, kontribusinya jauh lebih kecil daripada yang seharusnya, disebabkan adanya konsesi pajak yang bersifat liberal, praktik penetapan harga transfer, keringanan investasi yang berlebihan, subsidi publik tersamar, dan proteksi tarif yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah. Dan berikutnya, manajemen keterampilan wirausaha, ide-ide teknologi, dan kontak luar negeri yang diberikan oleh MNC mungkin hanya berdampak kecil dalam mengembangkan sumber daya lokal atas kemampuan dan sumber daya jangka tersebut, dan justru dapat menghambat pembangunan dengan menekan pertumbuhan kewirausahaan lokal akibat dominasi MNC di pasar lokal. Kebijakan pemerintah di negara-negara berkembang mungkin diarahkan pada mitigasi beberapa masalah ini. Banyak tokoh akademis dan politik di negara berkembang menyuarakan rasa keberatan mereka. Yang pertama, dampak MNC pada pembangunan sangat tidak merata, dan di banyak situasi kegiatan MNC memperkuat struktur ekonomi yang dualistik dan memperparah kesenjangan pendapatan. Kedua, MNC biasanya dianggap menghasilkan produk yang kurang tepat, mendorong pola konsumsi yang kurang tepat melalui iklan dan kekuatan pasar monopolistik mereka, dan melakukan hal ini melalui teknologi produksi yang kurang tepat karena tidak banyak menyediakan lapangan kerja. Ketiga, akibat dari dua poin sebelumnya, sumber daya lokal cenderung dialokasikan untuk proyek yang kurang diinginkan secara sosial. Dan yang keempat, perusahaan multinasional menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar menjauhi sasaran pembangunan. Yang kelima, MNC dapat merusak perekonomian negara tuan rumah dengan menghambat kewirausahaan lokal dan menggunakan pengetahuan mereka yang lebih unggul, jaringan yang luas, keterampilan iklan, dan sejumlah layanan pendukung penting untuk menyingkirkan pesaing lokal dan menghambat munculnya perusahaan lokal berskala kecil. Dan yang terakhir, pada tatanan politis. Kecemasan yang sering kali ditangkapkan adalah bahwa MNC bisa mendapatkan kendali atas aset dan lapangan kerja, dan kemudian dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan politik di segala tingkatan. Menyelaraskan pro dan kontra. Mungkin argumentasi terkuat dalam mendukung MNC adalah bahwa mereka memfasilitasi transfer pengetahuan dari negara maju ke negara berkembang. Investasi portofolio swasta, baik manfaat dan resikonya. Investasi portofolio terdiri dari pembelian saham, obligasi, sertifikat deposito, dan surat berharga oleh pihak asing. Aliran keuangan investasi portofolio swasta telah mengalami pasang surut yang dramatis selama beberapa dasawarsa terakhir. Ketidakstabilannya dan kenyataan bahwa investasi jenis ini hanya merespon beberapa tingkat bunga global dan juga sangat bergantung pada persepsi investor atas stabilitas politik dan ekonomi, menjadikan investasi ini sebagai landasan yang rapuh bagi strategi pembangunan jangka menengah atau panjang. Negara-negara berkembang pertama-tama perlu berfokus pada penciptaan kondisi fundamental bagi pembangunan, karena bukti menunjukkan bahwa MNC dan investor portofolio mengikuti pertumbuhan ekonomi alih-alih menjadi pemicunya. Poin berikutnya 14.3, peran dan pertumbuhan pengiriman uang atau remittance. Tingkat upah di perekonomian berpendapatan tinggi diperkirakan 5 kali lipat dari tingkat upah untuk posisi pekerjaan yang sama di negara-negara berkembang secara rata-rata.
setelah disesuaikan dengan paritas daya beli. Hal ini menjadi insentif yang menarik untuk bermigrasi, dan memang seringkali para migran yang memiliki harapan akan pendapatan yang lebih tinggi mengambil resiko besar untuk bisa tiba di Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan beberapa negara berkembang. Sebagian karena insentif ini, pada tahun 2010 diperkirakan terdapat 200 juta pekerja di seluruh dunia. Tetapi setengah dari jumlah ini berangkat dari negara-negara berkembang menuju negara berkembang lainnya. Poin berikutnya 14.4, bantuan atau pinjaman asing, perdebatan tentang bantuan pembangunan, berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Para ekonom mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai setiap aliran modal ke negara-negara berkembang yang mempengaruhi dua kriteria. Yang pertama, tujuannya non-komersial, dilihat dari sudut pandang pemberi donor. Dan yang kedua, dicirikan dengan syarat-syarat lunak, yakni tingkat bunga dan periode pembayaran bagi modal yang dipinjam harus lebih lunak daripada syarat-syarat komersial pada umumnya. Selanjutnya, jumlah dan alokasi bantuan publik. Volume dana dari bantuan pembangunan resmi yang mencakup lebih bilateral, pinjaman lunak, dan bantuan teknis, maupun aliran dana multilateral, telah tumbuh dari tingkat tahunan di bawah 5 miliar dolar pada tahun 1960 hingga 50 miliar dolar pada tahun 2000 dan lebih dari 128 miliar dolar pada tahun 2008. Alokasi bantuan asing sebagian hanya ditentukan oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Sebagian besar bantuan bilateral tampaknya didasarkan pada pertimbangan politik dan militer. Bantuan multilateral, misalnya dari Bank Dunia dan sebagian badan PBB, lebih memiliki dasar ekonomi. Meskipun dalam hal ini pun kalangan kaya sepertinya menarik lebih banyak sumber daya per kapita ketimbang kalangan miskin. Selanjutnya, alasan negara donor memberikan bantuan. Motivasi-motivasi politis. Motivasi politis sejauh ini dianggap lebih penting bagi negara pemberi bantuan, terutama bagi negara donor terbesar valuta asing, yaitu Amerika Serikat. Motivasi-motivasi ekonomi adalah model-model dua kesenjangan dan kriteria lainnya dalam konteks prioritas strategi dan politis yang luas. Program bantuan asing dari negara-negara maju memiliki alasan ekonomi yang mendasar. Kendala valuta asing biasanya pembiayaan eksternal, baik pinjaman dan hibah, dapat memainkan peranan penting dalam melengkapi sumber daya domestik dalam rangka meringankan minimnya tabungan dan valuta asing atau falas. Selanjutnya, pertumbuhan dan tabungan. Bantuan eksternal juga dianggap dapat memfasilitasi dan mempercepat proses pembangunan dengan menghasilkan tabungan domestik tambahan sebagai hasil dari laju pertumbuhan yang lebih tinggi yang memang ingin diraih. Bantuan teknis, yaitu bantuan keuangan, perlu dilengkapi dengan bantuan teknis dalam bentuk transfer tenaga kerja keterampilan tinggi untuk menjamin bahwa dana bantuan tersebut benar-benar digunakan dengan cara yang paling efisien untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kapasitas absorptif. Terakhir, jumlah bantuan dianggap berhubungan dengan kapasitas absorptif negara penerima bantuan, yakni kemampuan suatu negara untuk mempergunakan dana bantuan secara bijak dan produktif, seringkali diartikan sesuai keinginan negara donor. Motivasi ekonomi dan kepentingan pribadi negara donor. Argumentasi yang mendukung bantuan asing sebagai bahan utama keberhasilan pembangunan seharusnya tidak menafikan kenyataan bahwa pada tatanan ekonomi yang ketat sekalipun, manfaat nyata dirasakan negara donor berkat bantuan program mereka. Mengapa negara penerima menyetujui bantuan? Alasan utamanya mungkin ekonomi. Negara-negara berkembang seringkali cenderung menerima tawaran tersebut. Biasanya diadvokasi oleh ekonom negara maju dan didukung oleh berbagai kisah keberhasilan seperti Taiwan dan Korea Selatan. Tanpa memandang kasus negara lain yang tidak berhasil, yakni bahwa bantuan tersebut merupakan bahan utama dan penting dalam proses pembangunan.
Kedua, di beberapa negara, bantuan dipandang baik oleh negara donor maupun negara penerima sebagai sarana yang dapat memberikan kekuatan politik yang lebih besar kepada pemimpin yang sedang berkuasa untuk menekan gerakan oposisi dan mempertahankan dirinya di tampak kekuasaan. Terakhir, baik atas dasar tanggung jawab kemanusiaan kalangan kaya terhadap kesejahteraan kaum miskin, atau karena adanya keyakinan bahwa negara-negara maju berutang banyak pada negara miskin atas eksploitasi mereka di masa lalu. Banyak pendukung bantuan asing, baik di negara maju maupun di negara berkembang, meyakini bahwa negara-negara maju berkewajiban untuk mendukung perkembangan ekonomi dan sosial, terutama di negara-negara yang paling tidak berkembang. Peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan asing. LSM memiliki dua keunggulan utama. Yang pertama, karena tidak terikat dan kepentingan politik. Sebagian besar LSM mampu bekerja secara lebih efektif di tingkat lokal bersama masyarakat yang mereka coba bantu ketimbang program bantuan bilateral dan multilateral. Yang kedua, dengan bekerja langsung bersama organisasi masyarakat setempat, banyak LSM lebih mampu untuk menghindari kecurigaan dan sinisme dari masyarakat miskin yang seringkali memandang bantuan mereka sebagai bentuk pamrih atau hanya berjangka pendek. Dampak-dampak daripada bantuan. Masalah mengenai dampak-dampak ekonomi dari bantuan asing, terutama bantuan publik atau pemerintah, seperti halnya dampak investasi swasta asing, masih ramai diperdebatkan. Di satu pihak, ada para ekonom tradisional yang mengemukakan bahwa bantuan asing memang mendorong pertumbuhan dan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Di pihak lain adalah para kritikus yang berpendapat bahwa dalam kenyataannya bantuan tersebut tidak mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, tetapi justru memperlambat pertumbuhan dengan mengganti alih-alih melengkapi tabungan dan investasi domestik dan memperparah defisit neraca pembayaran akibat meningkatnya kewajiban pelunasan utang ketika bantuan tersebut berbentuk pinjaman maupun bersifat lunak dan mengaitkan bantuan dengan kewajiban mengimpor produk negara donor. Berikutnya 14.5 konflik dan pembangunan. Cakupan konflik disertai kekerasan dan resiko konflik. Konflik bersenjata di Afrika berangsur menurun selama beberapa tahun terakhir, tetapi tren konflik sosial lebih lumrah terjadi di negara-negara miskin diakibatkan oleh periode rekonstruksi pasca konflik, serta kerapuhan negara yang lebih panjang dan menyusahkan. Upaya pemulihan seringkali berfokus pada penanganan situasi infrastruktur dan pertumbuhan yang hancur, kerusakan lingkungan, hancurnya sarana kesehatan dan pendidikan, minimnya layanan untuk membantu korban yang trauma, dan hilangnya modal sosial secara umum. Konsekuensi dari konflik bersenjata. Yang pertama yaitu kesehatan, yang kedua hancurnya kekayaan, lalu memperparah kelaparan dan kemiskinan, hilangnya pendidikan, serta ikatan sosial yang koyak. Untuk penyebab konflik bersenjata dan faktor resiko konflik adalah ketimpangan horizontal, sumber daya alam untuk kebutuhan dasar, dan perebutan untuk menguasai sumber daya alam yang bisa diekspor. Resolusi dan pencegahan konflik bersenjata. Yang pertama adalah pentingnya kelembagaan. Lembaga yang baik memberikan landasan akan jaminan, keamanan, dan hak dasar untuk mencegah atau setidaknya memitigasi risiko konflik bersenjata yang bisa menghambat dan memundurkan pembangunan. Lembaga yang baik dalam konteks ini memfasilitasi resolusi konflik, sehingga mencegah kekerasan dan dengan demikian memungkinkan tumbuhnya kemampuan. Selanjutnya adalah pelaku global. Dalam pembangunan pasca konflik, keterlibatan pelaku tingkat global, regional, nasional, dan masyarakat sangat penting. Pelaku regional adalah pendekatan yang melibatkan keseluruhan Afrika. Rekonstruksi pasca konflik juga menjadi masalah bagi kerjasama regional berbagai negara. Lalu pelaku nasional. Negara harus cukup untuk melindungi warga negaranya dari tindakan kekerasan dan melaksanakan peran penting lainnya yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Fokus pada pendidikan. Education for All atau EFA dari UNESCO menunjukkan adanya hubungan yang saling menguatkan antara pendidikan yang rendah dengan konflik disertai kekerasan, pembangunan ekonomi yang bersifat lokal dan digerakkan oleh komunitas, partisipasi ekonomi pada tahunan lokal,
pada tatanan lokal sangat penting, dan beberapa penelitian menemukan bahwa pembangunan yang digerakkan oleh komunitas atau Community Driven Development (CDD) dapat memainkan peranan penting. Baiklah, itu tadi materi dari bab 14. Saya cukupkan sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.